Nama saya Femilinda Putri. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Muhammad Yamin. Yuk, simak ceritanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Muhammad Yamin. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang tokoh besar Indonesia yang tidak hanya dikenal sebagai politikus tetapi juga sebagai sastrawan dan sejarawan. Ia adalah Muhammad Yamin yang berperan dalam merumuskan dasar negara dan memperjuangkan persatuan bangsa. Melalui pemikirannya, ia membantu membangun identitas nasional Indonesia. Kita juga mengenalnya sebagai salah satu tokoh di balik Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak persatuan bangsa kita. Namun, siapa sebenarnya Muhammad Yamin? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga menjadi sosok penting dalam sejarah Indonesia? Muhammad Yamin lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 di Talawi, Suwahlunto, Sumatera Barat. Dan nama ayahnya yaitu Usman Baginda Hatip dan ibunya yang bernama Siti Saadah. Sejak kecil ia menunjukkan ketertarikan pada sastra dan sejarah. Muhammad Yamin menempuh pendidikannya di Belanda yaitu Holland Inland School atau biasa yang disingkat HIS, lalu melanjutkan ke Mir Jutgebreid Leger on the Ridge atau biasa yang disingkat menjadi MULO. Pendidikan tingginya ditempuh di Algamini Mildeberg School, Yogyakarta, tempat ia mulai mendalami sejarah Nusantara dan kebudayaan Indonesia. Setelah itu, ia masuk di Hoge School di Batavia untuk belajar hukum. Disinilah pemikiran nasionalismenya semakin berkembang. Ia menyadari bahwa Indonesia membutuhkan persatuan untuk merdeka. Oleh karena itu, selain aktif di akademik, Yamin juga aktif dalam organisasi pemuda dan mulai menulis puisi yang membangkitkan semangat kebangsaan. Pada tahun 1928, Muhammad Yamin ikut serta dalam Kongres Pemuda II, sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dalam kongres inilah Sumpah Pemuda lahir yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Banyak sejarawan percaya bahwa Muhammad Yamin memiliki pengaruh besar dalam penyusunan teks Sumpah Pemuda. Ia juga aktif dalam Jong Sumatrenan Bond, sebuah organisasi pemuda yang berjuang untuk persatuan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Muhammad Yamin terus berkontribusi dalam pemerintahan. Ia tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang disebut BPUPKI. Ia bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam forum ini, Muhammad Yamin mengusulkan gagasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Setelah Indonesia merdeka, ia menjabat dalam berbagai posisi penting, di antaranya yang pertama, ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada tahun 1951 sampai 1952. Terus yang kedua, ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1952 sampai 1953 sampai 1955, guys. Kemudian ia juga menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1959 sampai dengan 1962. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Yamin berusaha memperkenalkan sejarah bangsa Indonesia kepada generasi muda. Ia ingin masyarakat Indonesia memahami kebesaran bangsanya sendiri dan memiliki kebanggaan sebagai orang Indonesia. Selain politikus, Muhammad Yamin juga dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Ia adalah salah satu pelopor sastra modern Indonesia, khususnya dalam puisi dan drama. Salah satu puisinya yang terkenal adalah Tanah Air, yang menggambarkan kecintaan dan pengorbanan untuk Indonesia. Tanah airku tidak
tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Potongan lagu tersebut merupakan salah satu puisi yang diciptakan oleh Muhammad Yamin yang kemudian dijadikan lagu oleh Ibu Sud. Selain puisi tanah air, beberapa karyanya antara lain yang pertama adalah puisi yaitu Indonesia Tumpah Darahku, yang kedua adalah drama Ken Arok dan Ken Dedes, dan yang ketiga adalah sejarah yaitu Gajah Mada 6000 tahun Sang Merah Putih. Melalui karyanya, Muhammad Yamin ingin menanamkan semangat nasionalisme untuk rakyat Indonesia. Misalnya dalam buku Gajah Mada, di mana ia menggambarkan Gajah Mada dengan sumpah palapa berjuang untuk mempersatukan Nusantara. Hal ini mencerminkan visinya tentang Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bersatu. Muhammad Yamin kemudian menutup usianya pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di kampung halamannya yaitu Talawi, Sumatera Barat. Namun, walaupun telah tiada, gagasan dan karyanya tetap hidup hingga kini. Sumpah Pemuda yang ia perjuangkan menjadi simbol persatuan kita. Karya-karyanya masih dibaca dan dipelajari. Gagasannya tentang nasionalisme tetap relevan dan